was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause the story of our lives, the best of times. Bersama dengan istrinya, dia bikin live. Diorang rayakan begitu meriah itu momen Natal kelahiran Yesus Kristus kemarin. Sampai gedung-gedung itu dia membuat semacam layar televisi begitu, kondorang baking sedemikian rupa. Bahkan ada juga yang share di salah satu negara yang notabene penduduk muslimnya sangat banyak, orang juga bikin semeriah mungkin itu pesta kelahiran Yesus Kristus. Nah, kemarin juga saya di media sosial saya membagikan satu gift ucapan selamat Natal kepada teman-teman yang Kristen di salah satu grup supervisi Indonesia. Itu cuma grup orang-orang berjudi, orang menyelam, orang pandai. Tapi mereka juga ada istilah terdiri dari beberapa kelompok yang boleh dikata yang eksklusif atau orang-orang yang profesional dengan orang-orang yang tradisional. Tapi yang DP inti kemarin saya sampaikan kepada khususnya orang Kristen. Di isi gift itu atau ucapan selamat Natal itu, di situ saya katakan selamat Natal kepada teman-teman yang beragama Kristen. Biar damai sejahtera Natal dari Yesus Kristus itu menjadi bagian kita. Dari kelahiran Yesus Kristus itu menjadi bagian kita. Dan DPND, God bless you, Tuhan memberkati. Nah, salah satu mungkin dia Muslim, dia sampaikan begini, oh maaf. Jadi dia klik kata maaf, kalimat maaf, kemudian dia kirim salah satu video dengan inti daripada video itu menyatakan bahwa kenapa kita harus menyampaikan selamat Natal kepada orang Kristiani. Kalau kita sampaikan selamat Natal kepada orang Kristiani, itu berarti kita mengklaim bahwa kita percaya Tuhannya orang Nasrani itu adalah Tuhan yang harus diakui atau dipertuhankan. Nah, kemudian saya katakan begini, maaf, saya menyampaikan selamat Natal kepada orang Kristen. Yang layak menerima shalom atau damai sejahtera yang saya sampaikan itu adalah orang yang layak menerima. Artinya yang menerima salam itu dia layak menerima shalom itu atau damai sejahtera itu. Tidak senang, dia bagikan lagi video satu lagi. Isinya sama, menyatakan bahwa kenapa kita harus menyampaikan selamat Natal sementara mereka itu adalah orang-orang kafir gitu. Orang Kristen katanya. Saya katakan begini, Anda tidak menyadari bahwa mungkin oma, mungkin opa, mungkin saudara Anda adalah orang Kristen. Coba sampaikan kepada Ustadz, saya katakan begitu. Sampaikan kepada Ustadz, apakah orang Kristen itu manusia atau bukan? Coba tolong bukakan kembali lagi ke Al-Quran, saya katakan begitu. Dalam tanda kutip, apakah agama mereka seolah-olah membuang orang lain? Hanya ada mereka yang notabene menurut kepercayaan mereka paling benar. Tanda kutipnya seperti itu. Dia penasaran. Dia tanya, dia bilang begitu, kalau begitu apa arti daripada Natal? Saya kembali tanya begini, menurut kamu Natal itu apa? Saya kembalikan tanya begitu. Dia bilang begini, Natal itu
adalah kelahiran anak Allah. Dia bilang, Natal itu adalah kelahiran anak Allah. Saya balas begini, saudara. Maaf, saya mau luruskan. Arti Natal sebenarnya adalah kelahiran Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Saya tanda kutip di situ sebagai Isa Al-Masih. Saya kasih kurung sebagai nabi yang dipercaya oleh Muslim. Sebagai nabi, baru saya klik lagi tulisan begini. Jika kamu di dalam agama kamu itu ada atau sholat 5 waktu, yang salah satunya sholat itu dia menyolatkan apa? Nabi Isa, atau berdoa kepada Nabi Isa. Dan kemudian saya sambung begini, jika kamu tidak percaya, maka sia-sialah amalanmu. Nah, saya mau kutip begini, saudara. Di dalam kelahiran Yesus Kristus, ternyata orang yang KTP-nya bukan Kristen, toh mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Waktu saya bahas begitu, saya katakan, saya luruskan. Yang Natal yang sesungguhnya adalah hari atau suatu peristiwa atau suatu momen di mana setiap umat Kristen itu merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia tidak hanya sebagai Yesus, tapi Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Sehingga banyak orang merayakan dengan begitu meriah dan luar biasa, yang sekalipun Yesus lahir itu hanya ada di kandang hina, hanya dibungkus dengan kain lampin, yang tidak mempromosikan diri, yang tidak menonjolkan diri sebagai raja, sebagai Tuhan, sebagai anak Allah. Kemarin juga salah satu video dari salah satu murid saya yang ada di Bali, dia orang Amura. Saudara tahu, dia bikin video seolah-olah dia turut merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Jadi dia turut menikmati dan memeriahkan pesta Natal yang sesungguhnya. Dia menyelam ke kedalaman tertentu, dan di situ di Bali itu ada patung, dan dia selfie di situ dengan apa? Gift seolah-olah merayakan apa? Natal. Yesus Kristus. Hari-hari ini sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah, sebagai orang yang percaya, sedang merayakan momen yang luar biasa. Namun terkadang momen ini tidak dimengerti oleh kebanyakan kita orang Kristen. Tidak di tempat ini, di luar di sana. Mereka berpikir bahwa hari ini merupakan kesempatan yang dimana mereka dapat memeriahkan, dapat melakukan sesuatu menurut apa yang mereka pandang baik, tanpa diukur oleh kebenaran firman Tuhan. Yang ramai di mana? Yang ramai di pantai. Santai-santai mereka berpesta pora, minum minuman keras, bahkan obat-obat terlarang. Yang ramai di mana? Di tambangannya buah ayam. Yang ramai di mana? Sampai sejauh malam, pagi mereka merayakan apa? Natal. Mereka beribadah bersekutu. Tapi malam mereka main kartu sampai jauh malam. Dengan apa? Taruhan-taruhan. Endingnya apa? Mereka buat arisan, kemudian berpesta pora, hura-hura, menghamburkan berbagai macam apa yang mereka miliki. Bahkan tidak sedikit apa?
terjadi kehancuran dalam kehidupan mereka. Sebenarnya kedatangan atau kelahiran Yesus mengharapkan agar supaya apa? Damai Natal itu hadir dalam kehidupan kita pribadi dan dalam kehidupan keluarga. Tapi tidak demikian yang terjadi di kebanyakan orang yang menyatakan diri sebagai Kristen. Mereka harus menjual apa yang mereka punya untuk supaya apa? Mereka dapat memamerkan kehidupan mereka sebagai orang yang wow, yang luar biasa, yang tampil beda di kebanyakan orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga terjadi kesalahpahaman antara istri, antara suami, antara anak, antara kakak, antara adik dengan kakak. Sehingga damai sejahtera Natal itu seolah-olah tidak hadir dalam kehidupan mereka. Terjadi perpecahan, ada pertengkaran, miskomunikasi. Yang seharusnya Natal itu menciptakan damai yang begitu besar dari Allah dalam Yesus Kristus, yang diperingati oleh kebanyakan umat Kristen yang ada di bawah kolong langit ini, tapi itu tidak terjadi dalam kehidupan keluarga. Oh, enggak, kita harus beli HP baru. Enggak, kita harus beli baju baru. Enggak, kita harus beli sepatu baru. Enggak, kita harus mewarnai kita kayak apa? Rambut. Kita harus beli makeup untuk supaya apa? Tampil cantik. Wow, dan luar biasa. Sehingga orang akan mengakui kita sebagai orang yang mantap. Padahal apa? Kelahiran Yesus, Alkitab bilang, dia lahir tidak di hotel. Dia lahirnya di kerajaan. Dia melepaskan jubah kemuliaannya hanya menjadi apa? Rupa sebagai manusia, bahkan yang hina. Orang Kristen mesti apa? Tampil wow, tampil mewah, tampil luar biasa. Mari saya katakan kepada istri, saya sangat mengucap syukur karena hari-hari ini menurut saya merupakan hari-hari yang luar biasa. Saya mendengar banyak berita, ada yang berduka hanya karena apa? Mengalami asam lambung hanya dalam kurun waktu 2 hari, 1 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tapi saudara tahu, dalam sebulan lebih saya menderita asam lambung. Tapi hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara. Itu hanya karena kebaikan Tuhan. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Saya mencoba minum obat-obat yang ada dari dokter, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Sampai saya harus berputus asa. Saya katakan, Tuhan, kenapa saya harus menderita? Buang air susah, buang air kecil susah, panas sekali, rasa terbakar. Buang air besar susah, sulit sekali. Seolah-olah Tuhan itu jauh. Seolah-olah saya tidak punya kuasa lagi. Seolah-olah identitas kita sebagai orang Kristen itu tidak ada lagi. Saya mulai putus asa. Saya katakan kepada istri saya bilang begini, itu obat, buang. Kita ambil kelapa muda. Tuhan, kalau Tuhan memberkati kita, kalau Tuhan menyembuhkan kita, hari ini kita pasti sembuh. Sekarang kita pasti sembuh. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan jamah. Jam 10 malam saya bangun, saudara, masih terjaga, masih bangun. Saya jam 10 malam saya ambil kelapa muda. Setelah, kemudian saya minum. Padahal itu semua demam, semua panas, serasa menggigil. Kita pikir begini, ini hari terakhir.
Tapi dengan sedikit kata yang saya katakan, Tuhan kalau kita mau sakit, kalau kita mau mati, selesai. Kita bawa itu kelapa, kita kasih lubang, kita minum. Sampai pagi, saya tidak mengalami demam, saya tidak mengalami panas. Pagi pun kita minum kuah kelapa lagi. Dan sampai hari ini saya berdiri dalam saudara, bukan karena kuah kelapa, tapi karena kuasa Tuhan yang begitu besar dan luar biasa. Ternyata saya mau bagikan kepada saudara, ternyata ketika kita memiliki iman yang sekalipun saat itu kita terhimpit, yang saat itu seolah-olah kita jauh dari Tuhan, seolah-olah kuasa Allah itu tidak mungkin bekerja, karena menurut ilmu kedokteran bisa saja malaria. Dan orang yang panas itu tidak boleh sebenarnya minum kuah kelapa muda. Coba tanya itu ada perawat. Tidak boleh. Dan memang kita dengar dari dulu kala itu dia memang tidak boleh. Kalau lagi sakit itu tidak boleh minum kuah kelapa muda. Itu pantangan. Tapi kenapa hal itu tidak terjadi? Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi. Oleh apa? Iman percaya kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita mengalami banyak hal dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Tapi tahukah saudara bahwa kuasa Allah itu dia tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia sudah ada sebelum kita ada. Dan dia menciptakan kita sedemikian rupa untuk supaya apa? Hidup kita betul-betul nyata, betul-betul real, bukan mimpi. Begitu? Bukan mimpi. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam Matius. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Mari kita baca sama-sama saudara. 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan baik di bagian yang kedua. Karena dialah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dalam keterbatasan dan kelemahan, Yesus tidak melihat rupa kita. Yesus tidak melihat nampak kita, casing kita, tidak. Yesus tidak melihat kelebihan kita. Yesus tidak melihat apa? Segala yang kita punya. Tapi Yesus sudah merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan saudara, agar supaya saudara menjadi bagian dalam apa? Kelahirannya, agar supaya kita diselamatkannya. Oleh karena dia datang, tujuannya hanya untuk apa? Membebaskan kita. Tujuan Yesus lahir adalah supaya kita dibebaskan. Jangan kita mengikat diri pada apa? Kehidupan dosa. Jangan lagi kita terikat dengan apa? Kebencian, hawa nafsu, amarah. Jangan lagi makna Natal itu dia hilang dalam kehidupan kita. Tapi apa? Mulai kita apa? Berdamai. Kita mulai berdamai. Kita mulai sampaikan segala sesuatu yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Kita mulai menebarkan kasih. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Karena ini yang diinginkan Allah dalam Yesus Kristus, dalam kelahirannya. Agar kita tidak lagi diikat. Setiap orang yang diikat oleh dosa, maka dia akan diikat oleh apa? Berbagai macam sakit penyakit. Dia akan diikat oleh kelemahan-kelemahannya. Dia akan diikat oleh keterbatasannya. Dia tidak menjadi bagian dalam kasih karunia Allah oleh kelahiran Yesus Kristus.
Tapi orang yang betul-betul memaknai kelahiran Yesus Kristus di dalam damai sejahtera Allah, oleh karena dia percaya dan kehidupannya yang berdasarkan apa? Kebenaran, maka dia akan menikmati banyak hal dalam kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya. Yang artinya apa? Mujizat Allah sewaktu-waktu terjadi dalam kehidupannya. Mujizat Allah sewaktu-waktu terjadi dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Sehingga dia tidak akan kecewa. Dia tidak akan putus asa. Saya hari itu kecewa, saya hari itu putus asa. Tetapi selayaknya seorang perwira. Mari kita buka di dalam Lukas 7 ayat 6. Coba. Ayat terakhir. Lukas 7 ayat 6. Lukas 7 ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Lanjut. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, Yesus. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini luar biasa, saudara. Di saat seseorang memaknai kelahiran Yesus Kristus, yakni percaya kepada Yesus, seorang perwira, di saat hambanya mengalami sakit, dia bilang begini, "Yesus, Ngana nggak perlu datang." Dia sampaikan kepada negara kuat, "Yesus nggak perlu datang. Ngana sampaikan justru sepatah kata, satu kata juga Ngana sampaikan. Kita hamba itu pasti akan sembuh." Terkadang orang Kristen itu orang bilang apa? Percaya Thomas, gitu. Nanti pertimbangkan secara akal, secara logika, baru mengakui bahwa kuasa Allah itu betul-betul nyata. Padahal sebenarnya kuasa Allah itu dia tidak mungkin terjadi menurut logika. Di sana tidak ada dokter, di sana tidak ada dukun, di sana tidak ada obat-obatan. Di saat Yesus katakan dia sembuh, maka saat itu juga hambanya itu sembuh. Dia juga bilang, "Kita tidak layak menerima Engkau." Saat kita sebagai orang Kristen yang merendahkan diri, yang tidak mau tampil wow, yang tidak mau tampil mewah di hadapan Allah, maka Allah dalam Yesus Kristus memperhitungkan itu sebagai apa? Iman percaya. Sehingga apa? Mujizat Allah harus terjadi dalam kehidupan mereka. Seberapa banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, entah itu sakit penyakit, kelemahan, entah itu pekerjaan, entah itu berbagai macam pergumulan. Ingat baik, ketika kita berharap, kita bersandar, kita percaya akan iman kepada Yesus Kristus, maka mujizat Allah itu pasti akan terjadi. Katakan amin. 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 Jadi hari ini merupakan hari kedua di mana kita merayakan Natal, yang artinya damai sejahtera Allah itu harus diterima oleh setiap orang yang percaya. Demikian juga itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita memaknai Natal, kelahiran Yesus Kristus sebagai putra damai, yang adalah damai itu harus terjadi dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan saudara kita. Mari kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Mari kita membangun komunikasi dengan saudara.
Mari kita meningkatkan iman percaya kita. Jangan iman kita bersandar kepada apa kata orang, tapi percayalah apa kata firman. Segala sesuatu yang tidak mungkin di hadapan Allah itu pasti terjadi. Mungkin bagi Allah, mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biar firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk orang semua.